Bapak-bapak semuanya kerja di perusahaan. Saya tanya, ikhlas apa tidak? Pak dokter lah umpamanya, jadi dokter, ikhlas apa tidak? Oh, tengok tuh, antum jadi karyawan di perusahaan, antum ikhlas. Tak ada orang daftar perusahaan tuh pikirannya ikhlas pada Allah, tak ada. Yakinlah antum. Paling antum tengok berapa kira-kira gaji. Iya atau tidak? Iya. Tapi ikhwan, kesalahan pemahaman ini yang perlu kita luruskan tuh. Sehingga kita kalau diminta ikhlas, selalu saja kita berat menjawab saya ikhlas. Kenapa? Yang ada di benak kita, ikhlas itu tak boleh dapat tak boleh dapat ganjaran, pokok hanya dari Allah sajalah, upah tak boleh, ini tak boleh. Ya tak ada orang bisa ikhlas, ikhwan. Tapi ana contohkan sebuah kisah. Suatu ketika datang seorang Mesir memikul barangnya berat. Lalu dia lihat seorang tua di sebatang pohon dengan baju compang-camping. Lalu dia minta, "Pak, kemari. Ada apa? Tolong bawakan barang saya ke tempat saya. Nanti saya upah sekian." Sang bapak tadi langsung mengambil dan memikulnya. Lalu dia bawa. Setiap jumpa orang di jalan, orang selalu berkata, "Minggir, gubernur lewat." Setiap lewat, gubernur lewat, pinggir. Akhirnya orang yang berjalan tadi memikir-pikir, siapa yang jadi gubernur nih, kata dia. Akhirnya dia bertanya, "Ya, siapa gubernur?" Kata yang ditanya, "Yang mikul itu gubernur tuh. Yang mikul barang saya tuh gubernur." "Iya, itu Salman Al-Farisi." Wallah, gubernur kerja jadi tukang pikul. Allah, kita kadang-kadang tukang pikul aja berjalan macam gubernur. Gubernur jadi tukang pikul, ikhwan. Akhirnya yang nyuruh nih macam kita lah, terkejut lah. Maaf Pak, saya tak tahu Bapak gubernur lah ini, biarlah saya bawa. Apa kata Salman? Enggak. Perjanjian kita, apa dia? Saya bawa barang sampai ke tempatnya dan Anda memberi upah. Ikhlas tak Salman Al-Farisi? Dia ikhlas. Anda bukti ikhlasnya, dia penuhi syarat perjanjian. Begitu sampai tugasnya selesai, dia menuntut upahnya. Karena dia telah menemui syarat itu. Karena Allah menyuruh penuhi perjanjian itu. Yang memberikan juga, yang memberikan tugas itu juga langsung membayar upahnya. Bukti dia juga ikhlas memberikan pekerjaan. Bukankah Rasulullah katakan, bayarlah upah buruhmu itu sebelum keringatnya kering. Jadi bapak-bapak kalau kerja mintalah usahakan kantor tu tak pakai AC gitu kan. Sebab kalau pakai AC tak berkeringat. Nanti kalau ditanya pakai hadis, orang tak nak bayar sampai keringat kering. Awak kerja di ruang AC berkeringat juga, kata dia. Tak berkeringat tak dapat gaji. Lebih baik tak pakai AC, jadi keringat terus supaya gaji bisa terima. Tak bisa. Tapi itu ikhlas. Maknanya apa? Kita bekerja, urusan janji gaji itu adalah hubungan kita dengan manusia. Ketika kita sedang memenuhi syarat dan rukunnya, yang syarat itu tidak menyalahi syariat Allah, kita kerjakan dengan ikhlas, dengan menjalankan itu, tidak ada pengkhianatan di situ. Penuh kita tuntut, itu buktinya. Masalahnya kadang-kadang kita kata ikhlas. Apa bukti ikhlas lagi? Contoh gini, ada orang kerja perusahaan, suruh masuk jam 7, dia masuk jam 8. Setiap hari dia lakukan begitu. Gaji 30 juta. 1 bulan umpamanya. Tahu-tahu setelah gajinya itu dipotong, setelah sebulan dia nerima upah. Karena dia selalu masuk jam 8, 1 jam dia potong, taruh dia dapat 20 juta. Ketika dia terima gaji, dia tengok, kenapa gaji saya 20 juta? Kan perjanjian 30. Lalu yang mengatakan, perjanjian kita 30, kalau Anda bekerja
dari jam 7 sampai waktunya. Sekarang Anda bekerja mulai dari jam 8. Ada 1 jam yang Anda buang, maka uangnya tidak kami berikan. Kalau dia ikhlas kerja, apa dia lakukan? Dia terima tak gaji 20 juta? Dia terima. Iya, berarti saya tidak memenuhi itu, antum kurangi hak antum. Tapi ketika dia sudah penuhi semua hak, kenapa mengurangi? Anda kerja tepat waktu dan semuanya. Lalu dikatakan, antum harus bayar ini. Ikhlas tak dia? Ikhlas juga. Kenapa? Dia sudah memenuhi syaratnya. Lalu antum yang memberi pekerjaan, antum ikhlas harus bayar dengan syarat perjanjian kita. Kalau sekarang disuruh ikhlas, bisa tak kira-kira? Insya Allah mudah-mudahan kita ikhlas.